Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan regulasi bisnis ya. Regulasi bisnis yang khususnya yaitu terkait dengan pendirian perusahaan. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan apa, teman-teman? Terkait dengan prinsip dasar hukum ekonomi serta beberapa faktor yang melatar belakangi perkembangan hukum ekonomi. Nah, mungkin saya sedikit mereview ya. Perkembangan hukum ekonomi itu dipengaruhi apa saja sih kemarin? Yaitu ada apa ya? Yang pertama ada globalisasi. Yang kedua ada digitalisasi. Yang ketiga ada perubahan sosioekonomi. Dan yang terakhir yaitu krisis. Jadi dari beberapa aspek itu tadi yaitu mulai dari globalisasi, digitalisasi, perubahan sosioekonomi sama adanya krisis itu bisa merubah adanya kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi itu akan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Bisa dipahami ya, materi yang kemarin masih bisa diingat dengan jelas ya. Ya, untuk saat ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum ataupun regulasi bisnis yang fokus dalam pendirian usaha. Dari sini teman-teman ada yang pengen jadi pengusaha kan? Ayo angkat tangan. Banyak juga yang pengen jadi pengusaha. Ada yang pengen jadi konsultan hukum. Ada yang menjadi konsultan hukum. Jadi kalau teman-teman pengen jadi konsultan hukum, khususnya yaitu terkait dengan bisnis, maka teman-teman harus menguasai regulasi-regulasi terkait dengan bisnis. Nah, ini nanti di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan hal itu semuanya. Jadi harapan saya dari pembelajaran kita kali ini nanti teman-teman dapat memahami dari prinsip-prinsip dasar ekonomi itu sendiri, terus regulasi bisnis dan bagaimana cara atau teknik dalam melakukan perizinan usaha. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa menerapkan ya, kan dari aturan ya, ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur terkait dengan perizinan usaha. Nah, teman-teman nanti pahami itu semuanya, teknik-tekniknya bagaimana, terus nanti aplikasikan dalam bentuk semisal teman-teman membuat simulasi lah, membuat angan-angan, saya mau bisnis apa, saya mau bisnis makanan, gitu ya. Contoh misal, berarti izin usaha saya apa yang harus yang saya lalui, yang saya temui izin usaha apa saja. Terus semisal nanti pengen teman-teman usaha transportasi, maka izin usahanya seperti apa? Nanti teman-teman bikinlah sebuah simulasi kecil seperti itu, terus nanti berarti nanti sampaikan apa saja yang harus teman-teman lakukan. Nah, nanti berarti kalau seperti itu tujuan dari pembelajaran ini yaitu biar tersampaikan dan teman-teman bisa menguasai dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Ini nanti yaitu ada 2 tahap diskusi. Kita karena apa? Karena SCD-nya juga tidak bisa. Jadi daripada kita ribet dan kita terganggu dengan media yang ada, kita belajar seadanya ya dengan teknik yang kita sepakati nanti, yaitu kita menggunakan teknik diskusi. Diskusinya nanti ada 2 tahap. Yang pertama yaitu diskusi terkait dengan memahami materi yang ada, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya kita pahami dulu. Setelah itu teman-teman nanti ada perwakilan yang melakukan presentasi, terus nanti dilanjutkan yaitu dengan diskusi yang kedua, yaitu terkait dengan penyelesaian masalah. Karena apa teman-teman di sini nanti calon jadi
Jadi jadi di samping bisa memahami materi, nanti teman-teman saya harapkan bisa menyelesaikan jika ada permasalahan di lapangan. Nah, sebelum masuk di ranah pembahasan kita inti terkait dengan regulasi perusahaan, khususnya yaitu perizinan usaha, perlu kita flashback ya. Saya akan membuka cerita. Teman-teman masih ingat awalnya Gojek di Indonesia? Awalnya adanya Gojek. Ya, itu di tahun berapa, teman-teman? 2000 berapa? Gojek ada itu? 2010. Itu Gojek dilaunching itu pada tahun 2010. Oleh siapa? CEO-nya ini siapa? Nah, kira-kira teman-teman masih ingat gak? Saat itu ada polemik tidak? Apa saja polemiknya? Ya, antara Gojek Online, Gojek Offline. Ada lagi? Ada lagi problema di situ? Ada nggak problema selain adanya Gojek Online sama offline? Apa? Gaptek. Adanya kegamtekan dari konsumen ataukah para driver ojek online? Dua-duanya. Jadi itu banyak sekali dilema. Nah, di samping itu ternyata ada dilema juga, teman-teman. Yaitu terkait dengan perizinan usaha Gojek itu sendiri. Pada tahun 2010 belum ada kan undang-undang yang mengatur terkait dengan transportasi online. Tidak ada belum ada saat itu belum ada. Lantas izin usahanya bagaimana? Kayak gitu. Kan pasti bingung kan ya. Nadiem Makarim ini udah punya gambaran usaha yang begitu settle dan kayaknya ini mendukung nih perkembangan digitalisasi ekonomi. Akan tetapi regulasi belum mendukung. Regulasi belum mengakomodir. Dan di samping bisnis transportasi, Gojek itu ada bisnis apa lagi? Makanan. Ya kan? Berarti itu masuk dalam kategori apa? E-commerce. Saat itu sudah ada peraturan terkait dengan e-commerce belum ada. Berarti pemerintah ini bagaimana? Ya kan? Harus cepat karena apa? Tadi kan yang kemarin kita pelajari terkait dengan faktor perkembangan ekonomi sendiri karena adanya digitalisasi, ada globalisasi. Jadi pemerintah Indonesia harus segera respect dengan adanya perkembangan tersebut. Ya kan? Lantas, apakah Nadiem Makarim cukup melakukan izin usaha saja? Nilai apa? Yang penting dia punya nomor induk usaha saja. Apakah cukup itu? Padahal tadi segmennya Gojek itu bisnisnya ada yaitu ada bisnis transportasi, ada e-commerce yaitu jual beli tadi kan ya, ada GoMart juga kan di situ, ada GoFood dan lain sebagainya, GoSet kayak gitu. Nah, terus ada juga di situ ada terkait dengan finansial enggak? Ada kan yang memakai apa? Ada GoPay. Berarti apa di sini? Aturannya terkait dengan apa? Fintech, yaitu terkait dengan keuangan. Nah, berarti di dalam satu aplikasi Gojek itu saja ada 3 macam. Berarti perizinannya harus Nah, nanti teman-teman coba diterapkanlah dalam kita belajar dulu teorinya terkait dengan perizinan usaha itu seperti apa. Mulai dari pentingnya regulasi bisnis itu terhadap perusahaan baru itu seperti apa. Sebenarnya fungsi dari regulasi bisnis itu untuk apa sih? Apakah Yoris gak penting sebenarnya Bu? Kayak gitu kan gak gitu juga ya. Coba nanti dipelajari oleh teman-teman. Terus selanjutnya jenis-jenis perusahaan. Secara otomatis ketika usaha beda, berarti izinnya juga berbeda. Terus selain itu tekniknya bagaimana? Adakah aspek-aspek hukum yang lain
yang harus dipenuhi oleh perusahaan baru itu. Seperti Gojek tadi kan, awalnya ada ke timur. Nah sekarang teman-teman pasti sudah ada ya dalam pikiran teman-teman semuanya, saya nanti akan membuat usaha apa kayak gitu. Nah kalau sudah ada berarti teman-teman sudah bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan. Ya carilah dalam teori, pahami dulu teori. Nah untuk memahami teorinya, memahami peraturan regulasi yang ada di Indonesia ini, biar lebih enaknya dan teman-teman biar tidak ngantuk juga, kita bikin kelompok ya. Teman-teman itu tadi bahan diskusinya, silakan teman-teman diskusikan. Ketua kelompoknya silakan untuk memimpin jalannya diskusi ya. Utamakan nanti ada salah satu yang melakukan presentasi mewakili dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipaham? Bisa dipaham ya semuanya? Ada pertanyaan terkait dengan penugasan diskusi ini? Belum ada. Yaitu saya ingatkan lagi, yaitu kemampuannya teman-teman harus tadi ya, di tujuannya pembelajaran ini tadi itu teman-teman bisa memahami terkait dengan aspek disiplin hukum yang diterapkan dalam perizinan. Oke, siap? Ya. Silakan dimulai diskusinya, yaitu 10 menit dari sekarang. Diskusi sudah habis. Silakan dipersiapkan untuk yang presentasi siapa? Yang pertama di diskusi pertama ini silakan ditunjuk siapa yang akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok pertama, mana kelompok pertama? Ya, silakan siapa kelompok pertama? Ya, di sini aja nggak apa-apa, berdiri di sini aja. Yang kelompok pertama akan membahas terkait dengan pengenalan regulasi bisnis, yaitu mulai dari pentingnya regulasi bisnis, fungsi tujuan regulasi bisnis itu sendiri, dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia itu apa saja sih terkait dengan perizinan bisnis. Silakan kelompok satu mempresentasikan. Oke teman-teman, di sini saya langsung saja membahas tadi yang kami diskusikan. Jadi yang pertama itu ada pentingnya regulasi dalam perekonomian. Nah, regulasi bisnis sendiri di sini itu seperangkat aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan pastinya memiliki
memiliki manfaat bagi pelaku ekonomi dan jalannya ekonomi. Salah satunya yaitu untuk mengawasi dan mengatur sektor bisnis, memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Nah, dari penerapan regulasi ini, pemerintah itu berharap supaya dalam menjalankan bisnis, semua pelaku bisnis itu dapat bersaing secara sehat, menghindari monopoli, serta memastikan stabilitas ekonomi. Selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan dari regulasi bisnis. Fungsi utama dari regulasi bisnis yaitu untuk mengawasi jalannya bisnis. Bagaimana caranya supaya dapat bersaing sehat, menghindari monopoli, terus mencegah apapun hak yang pekerja yang dapat dilanggar, serta melindungi hak yang didapatkan oleh pekerja juga. Nah, pada aktivitas bisnis sendiri dalam satu perekonomian itu memiliki tujuan untuk menciptakan pasar yang adil, kompetitif, dan transparan. Melalui regulasi, pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Di sini ada dua penerapan dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Jadi isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yaitu tentang wajib daftar perusahaan. Untuk selanjutnya disebut Peraturan Perundangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran bagi perusahaan di seluruh NKRI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu mencakup dua materi di dalamnya, yaitu yang pertama ada perubahan anggaran dasar perseroan yang dinyatakan valid tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan superator. Yang kedua, persetujuan superator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dilanjutkan terkait dengan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, silakan dijelaskan. Yaitu di Indonesia kan banyak ya jenis-jenisnya. Apa saja silakan dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok pertama terkait jenis-jenis badan usaha. Di sini ada beberapa jenis badan usaha, yaitu ada 5. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Yang kedua ada koperasi. Yang ketiga ada perusahaan perorangan atau UD. Yang keempat ada firma. Yang terakhir ada kemitraan humaniter. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu. Dari PT perseroan terbatas, PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang dibagi dalam bentuk saham. Oke, jadi di sini PT itu berbentuk perusahaan yang berupa modal yang dibagikan dalam bentuk saham. Jadi tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada saham yang dimilikinya. Kemudian aset pribadi pemegang saham tidak dapat dijadikan jaminan utang perusahaan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada koperasi. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas-asas kelembagaan. Jadi Jadi koperasi itu terbatas atas anggota atau lingkup lebih kecil daripada PT. Seperti itu. Ya. Kemudian perusahaan atau UD adalah bentuk perusahaan yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Artinya jika perusahaan bangkrut dan asetnya tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka aset pemilik dapat diambil untuk melunasi utang tersebut. Contoh semisal seperti UD aluminium. Contoh, seseorang yang melakukan usaha UD aluminium jika itu memiliki semua aset pribadi atas UD dan
harta pribadinya. Jika UD aluminium mengalami kebangkrutan, maka untuk melunasi hutang kebangkrutan tersebut melalui harta pribadi seperti itu. Kemudian ada yang keempat, firma. Firma adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya firma itu seperti contoh firma adalah kayak badan firma hukum, yaitu persekutuan antar konsultan hukum seperti advokat, notaris, pengacara, dan sebagainya. Itu bersekutu untuk membentuk firma hukum. Contohnya seperti firma hukum. Kemudian ada kemitraan komanditer atau CP. Adalah suatu perusahaan yang memiliki dua jenis pemilik, yaitu komplementer dan komanditer. Contohnya komplementer itu adalah orang yang sedang melakukan usaha, sedangkan komanditer itu orang yang membiayai usaha. Contohnya seperti saya sebagai komanditer membiayai komplementer, contohnya Isuden sebagai komplementer. Saya punya duit nih, kemudian Isuden punya skill memasak, membuka resto, tapi tidak mempunyai biaya untuk modal. Kemudian saya memodali Mas Isuden untuk membuka sebuah resto seperti itu. Itu jadinya seperti kemitraan komanditer atau JV. Sekian dari kelompok kami, akan dilanjut oleh kelompok 3. Sekian, terima kasih. Ya, nanti untuk pertanyaan kita akomodir setelah materinya selesai ya. Jadi langsung saja. Jadi kelompok 2 ini menjelaskan terkait dengan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Apa saja tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2? Ada PT, ada koperasi, ada apa lagi? Ada UD, terus ada firma, ada CV. Yang semuanya itu tadi ternyata berbeda. Mulai dari kepemilikan, terus habis itu mulai dari permodalan juga beda, secara operasional juga berbeda. Apakah ini nanti izinnya perusahaan jenis-jenis usaha ini nanti juga akan berbeda? Akan kita lanjutkan ya di materi selanjutnya, yaitu di kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 yaitu membahas terkait dengan proses pendirian perserian terbatas. Jadi prosesnya gimana sih ketika teman-teman ini akan membangun yang namanya usaha? Apa yang harus disiapkan dan apa saja yang harus dilakukan? Silakan dijelaskan oleh kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ini kelompok 3 tadi menjelaskan terkait dengan proses ya, proses pendirian perusahaan. Jadi teman-teman kalau mau mendirikan perusahaan berarti yang perlu disiapkan yaitu terkait dengan nama. Nama itu tidak boleh sama ataupun mirip dengan yang lain. Jika ada nama yang lain yang mirip kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu setelah menyiapkan nama, teman-teman yaitu melakukan membuat akte pendirian. Jadi gimana kalau membuat akte pendirian? Yaitu di notaris. Setelah membuat akte pendirian di notaris, maka nanti yaitu ada izin melakukan perizinan pendirian perusahaan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, apakah kita harus ke Jakarta, Bu? Teman-teman itu kan posisi ada di Jakarta. Yaitu tidak. Kalau saat ini itu bisa online. Yang penting syaratnya itu tadi. Syaratnya yaitu nama, akte pendirian perusahaan dan beberapa identitas yang harus dimiliki dari pengurus perusahaan. Terus selanjutnya yaitu didaftarkan ke wilayahnya sendiri, yaitu ke dinas terpadu, yaitu kalau kementerian kan sudah mengizinkan. Daerah ini perlu tahu bahwasanya di daerah kami ini ada bisnis, ada usaha, maka kita wajib melaporkan atau melakukan izin ke dinas terkait, yaitu dinas terpadu tadi. Terus selanjutnya yaitu
Setelah semuanya jadi, maka butuh yang namanya pajak. Maka ngurus yang namanya NPWP. Setelah NPWP, baru ngurus yang namanya NIB. Nah, bedanya apa? Tadi kan sudah ngurus akte, sudah ngurus izin ke Kemenkumham. Terus setelah itu kita sudah izin ke yang namanya apa? Dinas Terpadu itu tadi. Nah, terus NIB ini fungsinya untuk apa? NIB itu tadi yaitu semisal kita itu kalau kita yaitu seperti KTP. Jadi paham ya? Nah, KTP-nya ataupun identitas, kartu identitas dari sebuah perusahaan itu disebut dengan NIB. Jadi kalau nggak punya NIB, yaitu perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi nih karena tidak diakui, maksudnya tidak punya identitas. Sama halnya teman-teman kalau nggak punya KTP kan nggak bisa nih ngurusin. Terus daftar sekolah juga tidak bisa. Maka ketika memiliki perusahaan maka harus dicarikan yang namanya kartu ataukah nomor induk perusahaan. Kalau teman-teman kan ada NIK. Kalau perusahaan itu ada NIB. Sampai sini bisa dimengerti ya? Bisa dipaham. Nah, kita simpulkan bahwasanya kalau teori kita yang sudah kita pelajari ini tadi, kita diskusikan di diskusi pertama ini tadi, kita sudah membahas nih, kita sudah mengulas bagaimana apa sih pentingnya dari regulasi itu sendiri, dan di Indonesia sudah ada atau belum? Ternyata di Indonesia sudah ada. Berarti ketika kita sebagai warga Indonesia yang taat hukum dan warga muslim yang taat akan aturan seperti kita yaitu prinsip-prinsip dalam moderasi beragama, kita yaitu harus taat konstitusi. Berarti konstitusinya di sini apa yang sudah disepakati, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah aturannya yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan kebangsaan. Sama apa? Yaitu Undang-Undang Nomor berapa? Nomor 3 Tahun 1982. Nah, itu berarti terkait dengan apa kewajiban usaha itu melakukan perizinan. Maka kita harus taat kepada aturan yang sudah ada. Seperti halnya Gojek tadi. Gojek itu tadi kan sudah kita jawab ya, kita sudah bisa menjawab permasalahannya Gojek itu tadi. Bahwasanya Gojek tidak hanya memiliki NIB, akan tetapi dia harus memiliki izin apa? Izin e-commerce. Karena dia apa? Ada jual beli. Jadi dia juga harus apa? Izin transportasi. Terus apa lagi? Yaitu terkait dengan keuangan. Berarti perizinan terkait dengan finansial dan teknologi. Di mana ini di-cover oleh OJK. Jadi paham ya sampai sini? Nah, terus selanjutnya biar kita lebih fleksibel, lebih bisa menerapkan secara aplikatif di kehidupan kita, maka kita perlu diskusi yang kedua yaitu terkait dengan permasalahan yang soalnya sudah saya bagikan tadi, yaitu soal pertama terkait dengan apa? Terkait dengan memiliki nama yang mirip. Silakan didiskusikan kelompok 1. Terus yang kedua yaitu terkait dengan permodalan yaitu kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan dibahas oleh kelompok 2 yaitu terkait dengan modal dasar dari perusahaan. Terus yang ketiga yaitu kelompok 3 Green Farm terkait dengan lingkungan hidup berarti ya, izin lingkungan. Yang keempat yaitu super construction dan yang kelima yaitu PT Mega. Silakan itu didiskusikan dalam waktu 5 menit saja. Dan teman-teman tolong diperhatikan ya. Silakan didiskusikan 5 menit saja. Nanti jawabannya singkat saja. Apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut ketika ada kasus tersebut?
sikap. Dan terima kasih teman-teman, sudah ya diskusinya sudah selesai ya. Silahkan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Nomor 1 ya, yang pertama yaitu terkait dengan apa tadi? Izin nama usaha ya, nama perusahaan yang mirip. Silakan disampaikan bagaimana itu. Jika ada PT perusahaan yang mirip, maka apa solusi hukum dengan kasus ini? Solusinya yaitu yang didaftarkan terlebih dahulu yang boleh digunakan. Jadi yang kedua tidak boleh digunakan. Maka harus diganti. Ya, berarti kesimpulannya kalau seperti itu, kalau hasil diskusinya dari teman-teman umpama 1 yaitu apabila ada nama yang mirip, maka dia harus nama yang kedua yang mirip tersebut yaitu harus diganti. Berarti yang memiliki kekuatan hukum yaitu nama pertama yang didaftarkan. Berarti siapa? Yaitu Indotech Solution yang pakai S atau yang tidak pakai S? Menggunakan S itu ya. Bisa dipaham ya. Berarti nama itu tidak boleh sama. Ya, silakan untuk yang ingin mempersingkat waktu. Yang kedua yaitu terkait dengan permodalan. Gimana? Terserah ya, langsung diceritakan aja. Jadi ada sebuah PT yang didirikan dengan modal dasar sebesar 1 miliar. Namun setelah 1 tahun beroperasi itu hanya 200 juta yang benar-benar disetor oleh pemegang saham. Lalu bagaimana dampak hukum dari modal yang belum disetor sepenuhnya tersebut dan konsekuensi bagi pemegang saham tersebut? Jadi pemegang saham ini harus menyetorkan 800 juta yang belum disetorkan untuk PT. Dan apabila pemegang saham itu tidak menyetorkan 800 juta uangnya, itu bisa dituntut ke pengadilan. Ya, itu tadi jawaban dari hasil diskusi ya. Yaitu permasalahan yang kedua itu yaitu ada perusahaan yang sudah mengumpulkan permodalan, karena ketika mendaftarkan perusahaan dia kan harus sajikan ada 3 modal toh. Terus dia mengestimasi kebutuhan modal perusahaan tersebut yaitu 1 miliar. Dia sudah mendapatkan dana 1 miliar nih, modal 1 miliar dari investor. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut hanya bisa mengoperasionalkan modal yang ada yaitu sebesar 200 juta. Lantas yang 800 juta ini kan yang nganggur kan? Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 tadi, yaitu perusahaan diwajibkan untuk mengembalikan dana 800 juta itu kepada pemilik modal atau dikembalikan kepada investor. Nah, apabila perusahaan tersebut tidak mau mengembalikan gimana? Bisakah ini masuk ke ranah hukum? Investor menggugat? Boleh. Berarti investor ini berhak menggugat perusahaan yang tidak menggunakan modal awal ataukah dari investor kita. Dari sini kita bisa memahami ya, ternyata teori kita tadi di lapangan itu banyak sekali permasalahan kan ya. Mulai dari perizinan, mulai dari permodalan, mulai dari nama, mulai dari tadi ya green itu ya green ekonominya. Jadi perizinan lingkungan hidupnya. Jadi ternyata banyak sekali permasalahan di lapangan. Nah, di sini teman-teman harus bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi itu sendiri dan prinsip-prinsip regulasi ataupun konstitusi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kita semua.